Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang warga Malaysia ditemukan tewas mengambang di aliran sungai di wilayah Kutai Kartanegara. Razia kendaraan di Samarinda semakin masif. Meski begitu, petugas masih mendapati sejumlah pelanggaran. Hasil karya warga binaan Rutan Tanjung Redep memiliki nilai ekonomis tinggi dan kini dipasarkan secara luas. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini tengah mengukur ketinggian bak truk roda 6. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tinggi baknya melewati ambang batas yang ditentukan. Pengemudi atau pemilik truk diminta untuk memotong baknya jika tidak ingin truknya ditilang dan ditahan oleh petugas. Selain persoalan ukuran bak, sepanjang razia, petugas juga mendapati sejumlah kendaraan yang masa uji kir kendaraannya sudah kedaluarsa. Terkait kondisi ini, salah satu pemilik kendaraan mengaku tidak menyadari jika uji kirnya sudah mati. Nggak kir. Oh, nggak ada kirnya. Ya. Kenapa Pak nggak ada kirnya Pak? Itu kan mobil itu dari ponaan. Oke. Ponaan meninggal, saya neruskan apanya itu? Usahanya atau apa Pak? Nggak usah apa-apa. Dipakai aja sehari-hari? Iya. Oh. Saya pakai ke Palaran pulang. Oh. Tadi dari Bendungan. Mau ke? Ya mau pulang. Mau pulang. Jadi begitu diambil petugas, apa yang diperiksa pertama Pak? STNK. STNK ada lengkap Pak ya? Ada. SIM lengkap ya? Ada. Nah, kir yang jadi masalah ini? Iya. Oh. Petugas Dishub menyatakan uji kir pada setiap kendaraan pengangkut barang atau penumpang wajib dilakukan untuk menjamin keselamatan sekaligus kelayakan jalan. Ya, fungsi kir sendiri untuk khususnya keselamatan ya, untuk kelayakan jalan agar kendaraan itu bisa berjalan di kendaraan di jalan umum ya? Iya, betul. Ini khusus untuk angkutan penumpang atau seperti apa kir ini sebenarnya Pak? Ya, untuk sementara di atau barang Perkemenhub itu untuk angkutan barang, penumpang dan ya. Angkutan barang Pak ya? Iya. Artinya semua kendaraan bak terbuka itu harusnya mewajibkan ada kir? Iya, betul. Kanit Turwali Satlantas Polresta Samarinda menyatakan, razia kali ini merupakan bagian dari operasi Zebra Mahakam 2025. Sepanjang razia, petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran. Kegiatan hari ini kami masih gabungan sama Dishub Kota Samarinda. Nah, targetnya apa Kanit? Targetnya sama, safety belt 8 sasaran, banyak safety belt, dan sebagian ada ditemukan kendaraan tidak layak jalan atau tidak memikir rata-rata emisi ya? yang kena. Kendaraan yang dirajia ini jenisnya seperti apa Pak? Rata-rata R6 ke atas atau R4 ke atas, pickup, truk, dan sebagainya sejenisnya. Petugas mengimbau kepada pemilik kendaraan atau pengendara agar menaati aturan berlalu lintas, mulai dari pengenaan sabuk keselamatan, helm, serta kelengkapan berkendara seperti SIM. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pengendara yang melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan Selasa siang harus membelokkan kendaraannya ke halaman Polresta. Itu terjadi saat polisi bersama Dinas Perhubungan menggelar razia Zebra Mahakam 2025. Kanit Matwal Polresta Balikpapan menyatakan, sepanjang operasi Zebra Mahakam dilaksanakan, pelanggaran didominasi oleh pengendara roda 2.
Pelanggaran itu mulai dari SIM yang habis masa berlakunya hingga kelengkapan surat kendaraan. Rata-rata roda 2, dari sekian tadi pemeriksaan roda 4-nya itu sekitar 103 kendaraan, mungkin dari 103 itu ada 5 atau 6 pelanggaran, sedangkan yang dari motor yang kita masukkan 483, tadi sekitar ada 20 sampai 30 pelanggaran. Oke, paling banyak mereka pelanggarannya apa sih Pak? Pelanggaran rata-rata di SIM mati, kelengkapan kendaraan. Di antara pelanggar yang terjaring razia mengakui bahwa ia ditilang akibat kelalaiannya sendiri. Meski begitu, sebagian pengendara lainnya mengaku sangat mendukung kegiatan Operasi Zebra agar seluruh pengguna jalan lebih taat aturan berlalu lintas. Ditilang ya Bu ya? Kesalahannya apa Bu? SIM-nya mati. Oke, lupa perpanjang atau gimana Bu? Lupa perpanjang. Oke, selain SIM, STNK-nya tapi masih hidup? Hidup. Tanggapannya dengan ada kegiatan ini Bu? Apa ya, biasanya kan ada siang tuh, jadi kita kaget gitu kan kalau agak sore kayak gini, biasa kan siang gitu kan. Oke, harapannya dengan ada kegiatan ini Bu? Harapannya ya makin aman aja balik kapal. Tadi surat-suratnya lengkap ya? Tanggapannya gimana Bu dengan adanya kegiatan Operasi Zebra nih Bu? Bagus aja sih. Bagus ya? Biar lebih taat. Pernah kena razia begini atau baru ini pertama kali Bu? Sering ya, tapi karena surat-surat lengkap jadi aman. Pada razia sepanjang Selasa siang atau pada hari ke-8 itu, polisi menindak 30 pengendara roda 2 dan 5 pengendara roda 4. Sesuai jadwalnya, Operasi Zebra Mahakam akan berlangsung hingga 30 November 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Rapat terbatas terkait penentuan harga beras di Kabupaten Berau digelar Senin siang. Rapat itu bertujuan mencari jalan keluar, menyusul keluhan Asosiasi Sumber Pangan, yakni kelompok agen, pengecer, dan pengusaha retail modern yang meminta agar penerapan harga eceran tertinggi dikaji ulang. Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, pihak Dinas Pangan Berau akan bersurat ke Badan Pangan Nasional. Tujuannya yakni untuk meminta kelonggaran terkait penerapan kebijakan HET. Pertimbangannya adalah modal yang dikeluarkan untuk membeli beras dan ongkos kirim ke Berau yang cukup tinggi. Rumuskan bagaimana nanti ada semacam surat lah yang meminta bagaimana sikap pemerintah terhadap kondisi sekarang. Oke. Apakah ini berarti salah satu tindak lanjut dari keluhan asosiasi Pak? Ya, yang kemarin ya, itu Pak? Itu salah satu keluhan dari Asosiasi Sumber Pangan yang tidak hanya Asosiasi Sumber Pangan tapi dengan hampir seluruh distributor. Mereka keberatan karena apa Pak? Iya, memang harga beras di luar sudah tinggi sehingga ditambah dengan ongkos angkut tidak mungkin sesuai dengan HET. Penerapan HET merupakan anjuran Satgas Pangan ketika inspeksi ke Berau beberapa waktu lalu. Tujuannya agar harga ecerannya bisa lebih murah. Sesuai zona Kalimantan, harga beras premium yakni Rp15.400 per kilogram, medium Rp14.000, dan beras SPHP Rp13.100 per kilogram. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.